Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review iPhone 7 yang merupakan HP flagship dari Apple di tahun 2016 lalu. Lalu kira-kira setelah 4 tahun apakah HP ini masih worth it buat dipakai di tahun 2020 ini? Buat kalian penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai desain dan juga build quality dari iPhone 7 ini. Menurut gua secara desainnya iPhone 7 ini sebenarnya masih cukup oke buat dipakai di tahun 2020 ini, dimana HP ini tuh masih bisa ngasilin kesan premium saat kalian pegang HP ini secara langsung. HP ini memiliki desain yang sangat compact sehingga bikin HP ini tuh jadi nyaman buat dipegang menggunakan satu tangan aja. Lalu untuk material bodinya sendiri, HP ini menggunakan bahan dasar metal yang tentu aja bikin HP ini tuh jadi berasa solid. Namun gue ngerasa agak aneh terhadap iPhone 7 yang gue punya ini, dimana gue ngerasa bagian housing dari HP ini tuh kayaknya udah pernah diganti karena gue ngerasa HP ini tuh agak sedikit kopong. Untuk bobotnya sendiri pun gue juga pernah bandingin dengan iPhone 7 punya temen gue, dan di sini hasilnya malah iPhone 7 yang gue pegang ini lebih ringan dibandingkan dengan iPhone 7 yang dimiliki oleh temen gue. Lanjut ke sektor layarnya, HP ini dibekali dengan layar berukuran 4,7 inci dengan panel IPS Retina display, tapi sayangnya untuk resolusi layarnya hanya sampai HD aja. Untuk kualitas layarnya sendiri sebenarnya gue agak ragu dengan kualitas layar dari HP ini. Apakah HP ini tuh layarnya udah pernah diganti apa belum? Tapi apabila gue melihat dari kualitas layar dari HP ini tuh sebenarnya nggak jelek-jelek amat, atau bisa gue bilang cukup bagus. Di sini HP ini masih memiliki ketajaman yang cukup oke, meskipun HP ini tuh masih memiliki resolusi HD aja, dan menurut gue warnanya juga masih cukup bagus. Namun karena ukuran layar dari HP ini tuh cuma 4,7 inci, jadi tentunya aja gue nggak rekomendasiin HP ini buat kalian yang hobi nonton dan juga gaming. Lanjut ke sektor dapur pacunya, HP ini tuh dibekali dengan chipset Apple A10 Fusion yang merupakan chipset flagship dari Apple di tahun 2016 lalu. Untuk RAM sendiri, HP ini tuh dibekali dengan RAM 2GB dan juga memori internal 32GB untuk varian yang gue milikin. Dengan kombinasi tersebut, HP ini tuh berhasil mendapatkan skor AnTuTu benchmark sebesar 230 ribuan yang menurut gue masih cukup oke buat dipakai di tahun 2020 ini. Untuk dipakai buat main game berat seperti PUBG Mobile, HP ini tuh bisa dimainin hingga grafik Smooth Ultra ataupun HDR High. Dan untuk gameplaynya menurut gue masih cukup lancar, namun suhunya agak sedikit panas. Jadi buat kalian yang hobi gaming, gue lebih saranin kalian buat pakai grafik terendah dengan FPS tertinggi. Tapi gue sebenarnya nggak gitu saranin HP ini buat main game karena ukuran layarnya tuh kecil banget. Lanjut ke sektor kameranya, HP ini tuh hanya dibekali dengan setup satu buah kamera aja, dimana untuk resolusinya sendiri HP ini memiliki resolusi kamera belakang sebesar 12 megapiksel f1.8 yang udah dilengkapi dengan OIS. Namun sebenarnya gue menemukan sedikit kejanggalan di mana HP ini tuh setelah gue cek di TrueTools, ternyata kamera dari HP ini tuh udah pernah diganti. Tapi untuk hasil foto-fotonya gue bisa bilang hasil foto dari iPhone 7 ini masih cukup oke, dimana HP ini masih bisa ngasilin gambar yang bagus dan juga cukup detail di siang hari. Dan untuk foto-foto di pencahayaan yang cukup, gue bisa bilang iPhone 7 ini masih cukup oke. Lalu memasuki mode low light, gue ngerasa iPhone 7 ini udah mulai ketinggalan dengan HP-HP mid-range di tahun 2020 ini. Di sini kelihatan banget kalau iPhone 7 kewalahan dalam mengatur noise dan juga untuk exposure-nya, sehingga hasil fotonya itu cenderung gelap. Lanjut ke sektor videografinya, di sini menurut gua iPhone 7 masih cukup oke buat ngerekam di resolusi 1080p 60fps, dimana di sini stabilisasinya tuh masih bagus banget dan juga untuk di resolusi 4K-nya juga masih bagus. Intinya untuk urusan videografi, gua ngerasa iPhone 7 ini masih cukup cocok buat dipakai buat kalian yang suka hobi shoot video. Lanjut ke kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera depan dengan resolusi 7 megapiksel f2.2 dan untuk kualitas fotonya menurut gua seperti biasa, iPhone itu selalu bisa menghasilkan kamera depan yang cukup natural, dimana ini bisa menjadi favorit buat kalian yang suka selfie. Intinya untuk kamera depannya iPhone 7 ini masih cukup oke buat dipakai di tahun 2020 ini. Dan untuk hasil perekaman videonya, contohnya langsung aja kalian bisa simak di cuplikan berikut ini. Oke, jadi dalam perekaman kamera depan dari iPhone 7 di resolusi 1080p 30fps.
Kira-kira gimana nih, bagus apa enggak? Untuk stabilisasi juga gimana, dan serta untuk audionya, langsung aja nilai sendiri di kolom komentar. Thank you. Oke, jadi semua itu adalah hasil foto dan juga video dari iPhone 7. Dan menurut gua untuk kameranya iPhone 7 ini masih cukup oke buat bersaing dengan HP-HP mid-range di tahun 2020 ini. Tapi satu-satunya kekurangan pada kamera iPhone 7 ini menurut gua yaitu pada performa low light-nya. Dimana untuk performa low light-nya iPhone 7 ini masih kalah banget dengan HP-HP mid-range yang ada di tahun 2020 ini. Lanjut ke sektor audionya, di sini iPhone 7 dibekali dengan setup dual stereo speaker yang letaknya ada di bagian bawah HP ini dan juga di bagian earpiece HP ini. Untuk kualitas suara sendiri menurut gua kualitas suara yang dihasilin dari iPhone 7 ini udah cukup bagus, dimana suaranya ini menurut gua cukup jernih dan juga bisa dibilang cukup kencang. Lanjut ke sektor baterainya, HP ini dibekali dengan baterai berukuran 1960 mAh yang menurut gue tentu aja udah kecil banget buat dipakai di tahun 2020 ini. Lalu ditambah parah lagi, HP ini tuh udah sering banget mati-mati, dimana kalau gue pakai buat aplikasi berat tuh sering banget nge-restart. Intinya apabila kalian ingin beli iPhone 7 dalam kondisi second, kalian pastiin dulu kondisi baterainya bagus dan juga mesinnya masih bagus. Tapi gue juga ngalamin kejanggalan lagi pada sektor baterainya ini, dimana setelah gue cek di TreeYouTools, baterainya ini memiliki baterai life 98%. Sedangkan HP-nya ini nggak menunjukkan kalau HP ini tuh memiliki baterai health 98% karena HP ini tuh sering banget mati-mati. Bahkan saat gua ngecas pun HP ini juga kadang-kadang juga sering mati. Dan gua nggak tahu itu kenapa, tapi buat kalian yang pengen beli iPhone 7 pastiin dulu kondisinya itu aman-aman aja. Selain itu HP ini juga mengalami masalah-masalah lain seperti nggak bisa baca kartu SIM card. Padahal dulu HP ini tuh bisa banget buat ngebaca kartu SIM card dengan provider apapun. Namun sayangnya aja di tengah-tengah jalan HP ini tiba-tiba nggak bisa baca kartu SIM card. Dan menurut gua ini parah banget. Lanjut ke sektor harganya, HP ini tuh adalah HP punya teman gua. Dan saat itu dia beli dengan harga 4 jutaan. HP ini dia beli di salah satu toko yang ada di Tokopedia dengan inisial GC. Tapi gue jujur aja gue gak mau sebutin nama tokonya karena HP ini tuh bukan HP punya gue. Dan apabila gue ambil kesimpulan dari cerita dia, tokonya ini dia angkat tangan dan gak mau ngurusin sama sekali. Jadi intinya buat kalian yang pengen beli iPhone second dalam kondisi ex-inter, gue saranin kalian buat hati-hati buat memilih iPhone 7 ataupun iPhone jenis apapun agar semuanya ini gak terjadi pada kalian. Oke, jadi segitu dulu aja video kita pada hari ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju. Oh iya, apabila kalian setuju kalau gue bikinin video untuk ngebongkar HP ini isinya gimana, langsung aja bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi thank you for watching this video. Gue Bang Jo Review dan seperti biasa, have a nice day.